seorang super mom dari PIC 30 dan PIC SBS Region Bogor 1. Top MC di ajang Award Night, seorang pedagang busana muslim di Tanah Abang, meraih reward umroh atau modcast, dan New Leadership Entrepreneur. Mari kita sambut pembicara kita, Umi Miftahul Jannah. Kita beri aplaus. Umi Miftahul Jannah. Silakan Umi. Baik, terima kasih. Ratu. Terima kasih moderator yang luar biasa, Bu Febri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka! Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan real benar-benar sudah merdeka ya. Belum. Mudah-mudahan ke depan kita makin merdeka. Solusi wasilah PTBS. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang dengan hanya nikmatnya lah kita masih bisa bertatap muka di kesempatan malam hari ini untuk sama-sama belajar pada kesempatan Zoom. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi. Yang pertama, yang terhormat Abi Haji Masturi Firmansyah, yang terhormat co-founder SSW Umi Haja Elis Ratnasari, yang terhormat Ketua Divisi Training SSW yaitu AA Rizal Fahmi Ramadan, yang saya hormati moderator kita malam hari ini Bu Febri, yang saya hormati para leader, para PIC 1-33, dan para mitra SSW, para pejuang komunitas anti riba yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat, pada kesempatan malam hari ini kita akan training yaitu tentang leadership dengan tema Have a Winning Mentality. Tapi sebelum kita beranjak, ada salah satu faktor utama untuk keberhasilan menjadi seorang pemenang, yaitu siapkan alat tulis Anda dan buku. Karena itu salah satu bentuk dari mental pemenang. Saya kasih waktu 2 menit. Sudah? Kecuali yang uzur mungkin ada di kendaraan, tidak ada di dalam kendaraannya, tidak ada pulpen atau kertas. Karena memiliki sebuah catatan pada setiap ilmu yang didapat adalah kewajiban setiap orang yang ingin memiliki mental pemenang. Kalau sudah, bilang sudah. Moderator, silakan dibantu. Saya kasih waktu 2 menit untuk mempersiapkan catatan. Ayo silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan alat tulisnya. Karena ini ilmunya sangat bermanfaat untuk menuju. Udah Bu, udah siap. Baik, habit ini harus selalu ada di setiap kapanpun, apapun, dan siapapun pematerinya Bapak Ibu. Karena ini menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk menjadi seorang pemenang. Ya, mudah-mudahan ini menjadi habit, terutama tim SSW, PIC silakan nanti yang telat gitu ya, besok kesempatan lainnya setiap training harus ada catatan coretannya. Oke, siap ya?
Sudah semuanya? Harap mencatat, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua dalam menuntut ilmu. Amin, amin, amin. Udah pada siap ya? Sudah ya? Siap, Bu. Siap. Sebelum kita memasuki isi dari materi utama, ada beberapa hal yang harus kita sama-sama introspeksi. Bapak Ibu, di titik ini Bapak Ibu mengikuti bisnis di PTBes, apakah sudah yakin 100% bahwa bisnis ini adalah bisnis yang real, yang wajib kita perjuangkan? Wajib. Sudah seberapa persen? Umi Miftah, kameranya dibuka. Oh, kameranya tutup ya? Apa ketutup gitu, Bu? Iya. Coba Bi, di sini udah kebuka. Bentar. Ya. Sudah kebuka? Udah. Baik. Yang pertama adalah apakah atau sudah berapa persen kita yakin bahwa bisnis ini adalah bisnis yang harus kita perjuangkan. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, maka nanti timbulnya akan semangat. Nah, bisa juga yakinnya kita bahwa PTBes ini sebagai salah satu wasilah yang harus diperjuangkan dengan melihat sosok atau figur yang bisa membuat kita tambah yakin di bisnis ini. Contoh, melihat founder SSW, founder komunitas anti riba, melihat owner yang kemarin ikut GSS, itu bisa melihat dari figur itu akan menambah sosok gitu ya, bahwa kita masuk ke komunitas anti riba ini, kita akan dipimpin oleh orang yang seperti apa. Bapak Ibu sudah jelas punya owner yang seperti apa di PTBes? Kira-kira nih, penting nggak untuk diperjuangkan? Pak RT Rahman, penting nggak untuk diperjuangkan? Punya pergerakan komunitas anti riba di bawah pimpinan seorang Pak Febrian Agung. Nah, itu. Yang bisa menjawab adalah kita masing-masing. Yang kedua adalah sudah seberapa Bapak Ibu mencintai pekerjaan ini. Karena di network marketing seperti ini, pekerjaan kita nggak jauh dari 3 hal. Apa saja? Selling, recruiting, dan building team. Nah, biasanya di building team ini yang rada ngos-ngosan gitu ya. Karena apa? Masuk ke ranah yang ketiga. Karena bisnis ini membutuhkan ketulusan dalam membina tim. 3 hal itu Bapak Ibu. Sebelum kita membuka materi yang materi inti, yaitu 5 pola pikir agar memiliki mental pemenang, maka kita tanyakan dulu diri kita itu. 1, saya ulang, yang mau mencatat silakan. Yang pertama adalah yakinkan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang wajib perlu kita perjuangkan. Dan yang kedua, sudah mencintai belum kita dengan pekerjaan ini. Dan yang ketiga, terutama untuk building team, kita harus memiliki yang namanya ketulusan. Itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa tercatat dengan baik. Oke, lanjut. Kalau ketiga hal ini sudah kita miliki, kalau ketiga hal ini sudah menjadi bagian dari perjuangan kita, maka 5 pola pikir yang menjadi mental pemenang ini tidak sulit sepertinya untuk kita miliki. Silakan Arizal dibuka slide-nya. Ada 5 pola pikir yang bisa menjadikan kita sebagai memiliki mental pemenang. Silakan, Oke. Yang pertama. Nah,
Gimana caranya kita memiliki mental pemenang? Sebenarnya ini kemarin hari Sabtu malam Minggu ini menjadi, kenapa bisa begitu ya? Sama ya. Ini sudah saya sampaikan NBT ini ke tim Pekanbaru di Rumah Bu Haji Cucu. Nah, temanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini teh jadinya mungkin orang Pekanbaru lah, ini kok sama yang kemarin Teh Miftah ajarin gitu ya. Nggak apa-apa, iya bagus. Diulang-ulang. Oke, baik. Have a winning mentality. Bagaimana kita memiliki mental pemenang? Next, A. Ini ada beberapa pola yang notabene-nya ada 5 pola pikir agar kita memiliki mental pemenang. Yang pertama adalah memiliki keyakinan yang kuat pada diri sendiri. Nah, gini. Keyakinan yang kuat pada diri sendiri ini diawali dari pola pikir yang kuat, Bapak Ibu. Jadi dia nggak ujuk-ujuk ada rasa yakin dalam hati, nggak ujuk-ujuk ada. Tapi ini akan muncul ketika pola pikir kita ini sangat kuat. Saya teringat saat awal saya di ACC oleh Pak Haji Masturi untuk menjadi PIC Bogor, itu terekam sekali di pikiran saya bahwasanya ya udah yang penting bismillah jalanin aja. Nah, ketika itu di 2 bulan pertama benar-benar kita sebar brosur gitu ya. Udah ada home sharing kecil-kecilan, udah one on one, itu belum menghasilkan, dalam artian belum ada tim yang bergerak. Sampai ada beberapa anggota tim kami yang ibaratnya sudah hampir menyerah. Udah Teh, gimana kalau sebulan sekali aja lah SBS Bogor gitu ya, sudah ada di titik itu. Saat itu saya konsultasikan kepada Pak Haji Masturi selaku founder, Bi, ini bagaimana, Bi? Ya udah kalau kayak begitu, mantapkan lagi yang namanya pola pikirnya, ya, kekuatan pikiran. Saya tidak menyerah saat itu, Bapak Ibu sekalian, karena di pikiran saya gini, kalau Abi nyuruh saya 1 minggu sekali, itu berarti Abi sudah mengalami hal itu. Karena yang namanya founder pasti udah ngalamin duluan nggak hal-hal yang belum saya lakukan. Nah, maka konsultasi ini dilakukan untuk biar saya nggak masuk ke blank spot. Jadi saat itu udah beberapa orang menyerah nih, ya udah kalau nggak sebulan sekali, 2 minggu sekali deh Bu Miftah. Gimana nih, kita nggak ada orang terus nih, udah begini, udah begitu, udah gitulah ibaratnya. Lagi-lagi saya konsultasikan gimana Pak Haji Masturi, kuatin lagi pikirannya. Nah, saat itu saya mulai belajar bahwa kekehnya founder saya ambil dengan sikap positif. Berarti kalau founder kayak begini, saat itu pun mungkin founder pernah melakukan hal ini dan sama ngerasain hal ini. Terus saya berusaha untuk menguatkan pola pikir saya, menguatkan mindset saya bahwa suatu saat Bogor akan bisa menjadi salah satu tempat saya berdakwah dan banyak orang bersinergi di dalamnya menjadi satu barisan yang kuat. Ada terus saya pikir terus, akhirnya di Ramadan itulah Bapak Ibu ada salah satu tim kami yang notabene-nya alhamdulillah sangat punya visi yang kuat, punya semangat yang hebat, punya ketulusan yang luar biasa. Bahkan saya bingung kenapa dia polanya udah sama saya gitu ya. Gitu, jadi kekuatan pikiran ini sampai sekarang saya belajar dari Pak Haji Masturi bahwa ayo semuanya bisa dilakukan. Dari awalnya adalah nguatin pikiran kita bahwa suatu saat di Bogor akan gol. Bapak Ibu alhamdulillah dengan bimbingan Pak Haji Masturi ini luar biasa. Saya mendapatkan Jenderal Bogor yang sekaligus langsung bisa home sharing sendiri dengan bekal saya berikan fotokopian apa yang harus dihafal dalam quick plan. Saya berikan itu fotokopian dihafal dalam beberapa jam saja. Besoknya doakan saya home sharing di Bandung dengan beberapa teman-teman dekat saya. Bapak Ibu, dari kekuatan pikiran itu saya mendapatkan langsung 2 jenderal Bapak Ibu. Yang pertama yang di Bogor, concern sekarang di Bogor, yang kedua yang di Bandung. Maka kemarin saya juga langsung
beliau langsung mengenalkan timnya. Dan alhamdulillah besok jadwal home sharing kita di hari Rabu, insya Allah ba'da zuhur saya ke Bandung lagi. Jadi ketika kita menguatkan pikiran kita bahwa itu akan kejadian dan kita akan afirmasi dengan sikap yang sangat positif, Bapak Ibu, kejadian. Abi Masuri bilang, Miftah, tempat cari yang representatif. Oke, Bi, sedang on proses. Mudah-mudahan bisa lebih banyak. Kemarin saya ada di Bandung, sorenya pulang. Tim Bogor itu nge-share foto. Allahu Akbar. Kita dapat tempat yang sangat representatif, Bapak Ibu. Itu adalah rumah mitra yang ibaratnya sudah siap untuk dijadikan tempat kita seminar. Itu include di dalamnya bisa 50 orang. Sudah ada sofanya. Sudah tempat parkirnya besar sekali. Ada musolahnya. Ini dari semua kekuatan pikiran. Maka saya kadang-kadang meneteskan air mata. Ya Allah, saya minta ditemukan jenderal di Bogor, tetapi Masya Allah ini Allah sudah memberikan langsung jenderal di Bandung. Sampai dapat double gitu ya. Luar biasa. Maka Bapak Ibu, memiliki keyakinan yang kuat pada diri sendiri tidak serta-merta kita memiliki ujuk-ujuk itu ada. Tetapi harus dibantu dilatih. Nah, saya melatih pikiran saya yang tadinya udah mau tenggelam sama Pak Haji Masri, ayo dikasih motivasi lagi, ayo dulu juga Abi kayak begini, bisa, bismillah. Nah, itu akhirnya yang saya mau kan ibaratnya leyeh-leyeh ya, sebulan apa 2 kali, apa sebulan sekali. Karena beliau mempush saya seperti itu, ini alhamdulillah Bapak Ibu. Saya sudah merasakan bagaimana kekuatan pikiran sehingga menghasilkan keyakinan yang luar biasa pada diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan pola pikir agar memiliki mental pemenang, apa hal yang harus dilakukan yang kedua? Kita harus mempunyai mental yang tangguh. Mental yang tangguh ini pun tidak ujuk-ujuk ada. Berasal lagi dari kekuatan pikiran tadi. Dan teman-teman harus berdamai dengan masalah. Di situ nanti baru kita bisa mempunyai mental yang tangguh. Karena begini, kemarin ada yang ikut GSS ya, banyak ya, yang malam hari ini hadir di Zoom. Melihat tidak video yang Pak owner putar, yang ada seseorang naik kuda, terus dia tertatih-tatih sampai akhirnya dia ketemu penjahat, sampai akhirnya ketemu jurang, sampai akhirnya ketemu apa. Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus berdamai dengan masalah. Karena apa? Setiap hal, setiap waktu itu kita sedang ada di dalam sesuatu masalah. Dalam artian masalah yang sudah ada kita selesaikan, timbul lagi nggak masalah baru? Muncul lagi nggak masalah baru? Pasti muncul lagi. Karena apa? Karena ya semuanya ini sedang ada dalam ujian Allah. Ya, jadi bagaimana teman-teman menyikapi bahwa masalah ini bukan untuk kita hindari, tetapi untuk kita berdamai dengan masalah tersebut sehingga itu menjadi sahabat kita. Bagaimana caranya? Bukan kalah dengan masalah, tapi kita loncati gitu ya. Ada masalah, kita loncati masalah itu. Jadi mental pemenang itu, dia akan benar-benar yakin bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, nggak kabur dari masalah. Ini mah baru dapet mitra, ngeribetin banget, mitranya rewel, udah ditinggal. Gitu. Jadi kadang gini, kemarin sempat waktu saya NBT di Gria Wulansari, saya membahas bahwa ini ilmu dari Coach Harry bahwasanya setiap mitra yang masuk ke dalam PT BES ya dan masuk ke dalam tim kita, semuanya rata-rata memiliki masalah secara pribadi. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, cuma masalahnya kadang-kadang begini. Ada orang-orang yang notabene-nya masuk ke PT BES kondisinya sedang netral. Dia tidak ada masalah yang berlebihan, keluarganya juga lagi oke aja, tetapi giroh banget ke PT BES belum, karena dia baru mengenal. Ada juga
yang plus gitu ya, dalam artian wah jabatannya mungkin lagi oke, terus dia punya usaha juga lagi oke, kualitas harmonisasi keluarga suami istri ini juga lagi enak, anak-anaknya juga lagi sehat, tidak ada masalah. Ini yang surplus, ini yang plus. Ya, di posisi plus ini udah hajar aja, mau jadi leadernya, mau jadi coachnya bisa aja Bun. Tapi di posisi yang terakhir, posisi yang ketiga, posisi orang minus. Minus bukan dalam arti hanya keuangannya. Minus PD-nya gitu ya. Minus apa dia lagi krisis kepercayaan ke suaminya. Minus apa karena perusahaannya lagi bangkrut. Ada yang masuk PTBS dengan posisi seperti ini. Nah, maka teman-teman jangan memaksakan diri langsung menjadi seorang leader di sini. Mereka nggak butuh itu. Mereka butuh yang namanya pendengar, lebih ke konseling. Ya, lebih ke konseling. Maka setiap ada mitra yang masuk dengan berbagai masalahnya, teman-teman silakan hadapi. Teman-teman silakan bantu dengan penuh ketulusan. Sehingga nanti akan terjadi chemistry bagaimana teman-teman menjadikan mitra ini lebih dari saudara. Dan nanti akan jatuhnya mitranya tuh begini, oh berarti leader saya ini bukan apa-apa bisnis, tetapi setiap saya butuhkan dia selalu ada buat saya. Dia selalu semangatin saya. Kalau udah kayak begini terjadi chemistry, wah hasilnya luar biasa. Saya melihat leader saya Bu Haji Cucu, tidak selalu itu yang namanya PTBS diobrolin. Ya, kadang-kadang saya keluh kesah tentang apapun, sehingga chemistry kami berdua itu sangat kenceng gitu. Kadang-kadang beliau mau ngomong apa saya udah paham. Saya mau ngomong apa juga beliau sudah paham. Jadi terjadi chemistry yang luar biasa. Maka inilah bagaimana kita mempunyai mental yang tangguh gitu ya di dalam bisnis ini. Maka kesuksesan dan tujuan ini sebenarnya hanya bisa diraih jika kita mau menghadapi tingkatan dari sebuah kegagalan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa ada mitra ribet nih gitu ya. Udah, Bapak Ibu tidak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan di situ, stuck di situ Bapak Ibu. Tidak ada ilmu yang akan kita raih. Ya, jadi kesuksesan itu bisa diraih ketika kita bisa meloncati semua masalah yang ada. Ya, itu. Dan kemarin pun Pak Owner juga, Pak Haji Febrian menyatakan bahwa Bapak Ibu coba HHN. Yang kemarin ikut GSS pasti tahu. Hadapi, coba apa? Hadapi, hayati, dan nikmati Bapak Ibu. Nikmati. Hadapi apa yang dihadapi ya semua. Dari hal kecil sampai hal besar. Dari gol yang masih kecil sampai gol yang besar. Dihadapin. Karena kalau kita nggak hadapin, dari mana kita tahu celahnya? Dari mana kita tahu bahwa karakter yang A bagaimana, yang B bagaimana? Itu kan kita mendalami dulu. Dengan cara apa? Dihadapi. Hadapi. Yang kedua, hayati. Semua mitra yang datang kepada kita tidak ujuk-ujuk tahu-tahu datang. Ini semuanya sudah settingan Allah. Oh, mitra ini dikasih ke Teh Miftah. Berarti semua hal yang berhubungan dengan mitra tersebut Teh Miftah bisa lampaui. Jadi semua Allah setting, teman-teman berusaha untuk hadapi apapun itu apapun itu keadaannya, hadapi. Lalu hayati. Hayati dalam artian bahwa pemaknaannya apa sampai di kita. Mitra kita begini, mitra kita begini, maka pemaknaannya sampai di kita apa? Berarti kita leader yang dipercaya Allah untuk sama-sama bisa membantu beliau, bisa membantu calon mitra kita atau mitra kita untuk apa? Menyelesaikan kehidupannya, terutama yang berurusan dengan hutang dan riba. Yaitu hadapi. Dan yang terakhir adalah nikmati. Yang namanya orang menikmati, seneng nggak? Misalnya nih, saya senang makan bakso. Saya nikmatin nggak makan bakso itu? Nikmatin. Aku nikmatin karena saya senang gitu. Karena balik lagi saya cinta pekerjaan ini. Saya menyukai pekerjaan ini. Sehingga apa Bapak Ibu nggak ada tekanan sama sekali. Yang namanya orang kalau udah cinta, orang di luar sana ngomong apapun didengerin nggak? Enggak, tetap aja next. Karena kita cinta. Sekarang kita tanya deh. Kalau kita sudah cinta dengan pekerjaan ini misalnya,
Bapak Ibu ada beban nggak sih ke seminar? Apa itu sebagai kebutuhan Bapak Ibu? Bapak Ibu mengundang itu udah cinta nggak sih bahwa wasilah, Bu, besok saya ada nih wasilah PTB, alhamdulillah dengan wasilah ini banyak yang terbantu, terbebas dari utang dan riba. Itu enteng, menyenangkan, apa beban buat Bapak Ibu? Nah itu. Enteng. Nah, itulah mempunyai mental yang tangguh, Bapak Ibu. Ingat-ingat, owner bilang HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Gitu ya. Maka leader-leader besar pun Pak Haji Ahdan Haris nggak ujuk-ujuk langsung dapat 11 luxury, pasti menghadapi semua permasalahan yang ada. Karena mentalnya tangguh, semua masalah bisa dihadapi. Masalah A diloncatin, masalah B diloncatin. Lama-lama tahu celahnya Bapak Ibu. Sampai sekarang jadi apa? Wajar. Beliau punya mental yang tangguh untuk menguasai semuanya. Ya. Jadi kita coba belajar jangan kalah dengan masalah. Jangan kalah dengan masalah. Itu next yang ketiga. Silakan A. Ini memiliki komitmen untuk sukses. Nah, ini yang kadang-kadang di awal-awalnya udah ibaratnya kenceng gitu komitmennya, tapi di tengah-tengah jalan kadang-kadang kendor. Gitu ya. Kalau lagi kendor terus bagaimana Teh Miftah, kok jadi komitmen saya nggak seperti awal dulu masuk PTB sih gitu kan ya. Nah, lihat lagi Bapak Ibu dream. Lihat lagi dreamnya. Lihat lagi cita-cita kita. Pandangin anak-anak kita tuh lagi pada tidur. Orang-orang yang kita cintai misalnya suami, liatin wajah istrinya saat tidur. Liatin wajah anak-anak. Itu berasa, Bun. Kalau emang dream kita kuat, walaupun kita lelah, hal kayak gitu udah bisa jadi pembangkit semangat. Ya, lihat lagi dreamnya, lihat lagi orang-orang tercinta, orang-orang yang terdekat kita yang benar-benar membutuhkan bantuan kita untuk terbebas dari hutang dan riba. Nah, komitmen untuk sukses di sini, ini bisa menjadikan seseorang itu melangkahi waktu ya, dan punya energi yang luar biasa, dahsyatnya gitu. Coba lihat para PIC. Para PIC nih, apalagi yang sudah punya komitmen untuk mengadakan seminar. Ini berat nggak sebenarnya? Buat orang yang nggak cinta pekerjaan ini berat. Tetapi kalau mencintai pekerjaan ini dia happy. Coba bayangkan weekend, kita Sabtu Minggu, Bapak Ibu, itu lagi enak-enaknya kan ya. Anak-anak libur sekolah, anak-anak minta, Mama ini hafalan Quran aku sampai sini, kita leye-leye di atas kasur, enak banget Bun. Tetapi untuk orang yang punya komitmen tinggi di bisnis ini, dia tahu harus ngapain. Yaitu udah tahu bahwa akan meluangkan waktu dan akan memberikan energi yang dahsyat luar biasa untuk kemajuan tim yang dia pegang. Kayak PIC Bogor. Bulan Ramadan nih panas-panasan, ada nggak kata nggak bisa? Enggak lah, harus. Bahkan anak-anak saya bawa Bunda, Alif Apik ini saya bawa terus. Saya bawa. Mereka sambil nyebarin brosur itu di Lotte Mart itu. Masuk-masukin ke motor-motor. Untuk apa? Nanti next. Karena anak-anak yang paham bahwa kita sedang berjuang itu akan mendukung, dan dukungan dari orang-orang terdekat kita itu menjadi bagian dari kesuksesan kita memiliki mental pemenang. Nanti ada di next, di bagian selanjutnya. Jadi komitmen itu, komitmen untuk sukses inilah yang tidak semua orang punya. Bapak Ibu, kalau tidak kita yang membangkitkan komitmen ini, siapa lagi? Karena memang bisnis ini tidak ada sangkut pautnya dengan upline atau downline. Bisnis ini bisnis kita, yang harus berkomitmen kita, yang harus punya progress dan grow up itu kita. Ya. Mau upline atau downline-nya include, masuk, dukung kita, itu nomor sekian. Jadi itu. Jadi memiliki komitmen untuk sukses wajib banget untuk seorang pemenang. Ya, dia akan berusaha bagaimana caranya dia bisa memberikan waktu gitu ya. Komitmen untuk memberikan waktu, komitmen untuk memberikan sesuatu yang lebih gitu untuk bisnis ini. Next A, silakan nomor 4. Nah, ini Bunda, Bapak, Ibu semuanya. Yang keempat, pemenang itu berusaha menjadi pembelajar yang selalu bersemangat.
Makanya di awal, ayo Bapak Ibu, mana pulpennya, mana kertasnya, gitu. Ini pengalaman kemarin saya kajian ini, ganti tas, di tasnya itu akhirnya cuma ada handphone dan dompet. Saya sampai dicolek dan dibahas di situ. Karena saya biasanya apa? Terbiasa bawa pulpen dan kertas. Siapapun pembicaranya, saya pulang itu wajib dapat ilmu dari guru saya. Nah, kemarin ada kajian di tingkatan RW. Saya kajian, ustazahnya biasa ngelihat saya nyatet, itu enggak, dengerin doang. Dan beliau langsung bilang, Bu Miftah, next itu tetap habitnya dipertahankan. Karena apa? Ya itulah, walaupun tulisan itu hanya coret-coretan dan hanya kita yang mengerti, suatu saat itu dibikin terang sama Allah, bukti bahwa kita menuntut ilmu. Jadi Bapak Ibu, ini SSW luar biasa memberikan kesempatan Bapak Ibu di Zoom meeting. Ilmunya sangat luar biasa. Kita dibikin supaya kita tuh nggak ketinggalan info, nggak ketinggalan, selalu harus upgrade. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasakan ya. Jadi kita harus benar-benar menjadi pembelajar yang selalu bersemangat. Sekarang gini, Teh Miftah, kayaknya public speaking-nya udah oke deh. Aku ajarin dong. Oke, aku jadi coach nih. Kamu kalau mau jadi MC begini ya, kalau mau jadi host begini ya, mau jadi pemateri harus begini ya, ada gregetnya ya. Nah, kalau itu tidak di-upgrade, maka al-ilmu mayitun. Ilmu itu mati. Kenapa? Udah cukup di situ. Kecuali Teh Miftah tetap bersemangat untuk mengupgrade. Contoh, besok kan di tanggal berapa ya Pak Haji Rizky itu membuka training public speaking. Hanya dibuka 50 orang Bapak Ibu. Tanggal berapa Bi? 18 Juni. Bapak Ibu, kalau saya tidak mengupgrade komunikasi skill, public speaking ini kan penting sekali. Dimanapun kita, apapun kita acaranya itu public speaking, aduh, ibaratnya kayak nomor 1 gitu ya. Wajib banget kita punya. Tapi kalau Teh Miftah tidak upgrade, maka akan mati. Yang dimiliki hanya segitu-gitu aja. Ya, sehingga perlu menjadi pembelajar yang selalu bersemangat. Karena pada esensinya menuntut ilmu tidak ada batasan sampai kapan, karena menuntut ilmulah dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Upgrade terus, semangat terus, karena ilmu yang bermanfaat bisa menjadi bekal untuk kita nanti di alam kubur sana. Oke, selanjutnya next. Nah, ini memiliki orang-orang yang selalu mendukung. Tadi saya bilang. Saya selalu bicara kepada anak-anak saya, walaupun mereka masih kecil, tapi saya latih untuk berempati. Apa yang dilakukan orang tuanya? Bapak Ibu, jangan salah. Anak-anak ini kita menilai loh. Ini ibu saya beneran serius apa enggak? Nah ini anak-anak menilai. Sampai saya bawa ke Bogor. Bulan puasa Bu, mereka kondisinya puasa juga. Sampai saya bawa ke Bogor ini anak-anak. Saya bagiin itu brosur, nah masukin ini ke dalam motor. Ini buat apa Bunda? Buat bantu umat supaya dia mau datang, orangnya nanti mau datang bertemu Bunda, bertemu Ayah di seminar. Jadi maksudnya biar orang-orang pada dapat pajero juga, iya, khususan wajib banget bisa dapat umroh dari bisnis ini. Itu kerekam Bapak Ibu, jangan salah. Walaupun mereka masih kecil-kecil, tapi jadi paham. Oh berarti Bunda aku mau bantuin orang untuk dapat pajero, untuk dapetin umroh, itu kerekam sama mereka. Jadi ketika saya pergi sekarang udah enggak riwah gitu. Bunda mau seminar ya, Dek. Jadi kalau seminar itu Bunda bisa bantuin orang ya, bisa bantuin orang untuk dapat umroh. Iya. Itu secara tidak langsung didukung Bu sama mereka. Ya, apalagi saya punya orang tua, Masya Allah luar biasa, ini Bunda HJM yang tidak pernah memutus semangat saya itu terus dipacu oleh beliau. Tidak pernah sekalipun ketika saya pamit mau prospek keluar daerah, ke Pekanbaru atau kemanapun, beliau menyatakan bahwa sudahlah kalau capek, udah, itu nggak pernah. Bismillah berangkat pasti bisa. Bismillah berangkat pasti dapat. Bismillah berangkat pasti sukses. Maka dari situ pun kalau kata-kata orang tua sudah sampai sebegitunya yakin, menurut Bapak Ibu jadi nggak? Jadi Bapak Ibu.
Jadi. Jadi. Yakin akan jadi. Kun fayakun. Ya, bismillah. Nah, Wah, maka orang-orang yang selalu mendukung kita ini menjadi bagian penting dalam hal kita menjadi memiliki mental pemenang. Alhamdulillah di lingkungan saya Bapak Ibu, saya punya Bunda Haji EM yang selalu menyemangati. Bunda Haji Cucu sebagai leader saya yang selalu, Miftah, jangan hitung-hitungan, itu hitungan Allah, sedekah yang banyak. Kayak ini, saya sangat senang dengan Bu Haji Cucu dengan pola sedekahnya yang luar biasa. Pak Haji Masturi, saya juga dikelilingi orang yang luar biasa, Pak Haji Masturi. Lihat Bapak Ibu betapa semangatnya beliau. Saya sedang terpuruk, lagi males-malesan, Miftah, kuatin lagi pola pikirnya, kuatin lagi mindsetnya. Pikirannya harus dikuatin lagi bahwa kamu bisa ngegolin itu Bogor. Akhirnya kejadian Bapak Ibu. Saya juga alhamdulillah dikelilingi ya sedikit banyaknya Pak Haji Ahdan Haris selaku founder Sahabat Karib, karena pernah menjadi host beliau, banyak sekali wejangan-wejangan dari beliau. Beliau memperlihatkan bagaimana kita memuliakan tamu. Bapak Ibu luar biasa saat Sahabat Karib milad yang kedua itu saya melihat bagaimana beliau memuliakan tamu, terutama saya. Sebagai MC jujur saya sangat tersanjung, Bapak menunggu saya, Bapak nyiapin kamar utama buat saya. Tidak boleh ada yang mencampuri kamar saya. Saya langsung diberikan asisten pribadi di sana dengan kendaraan, mau kemana-mana, Miftah butuh apa aja gampang. Itu sangat memuliakan tamu. Sehingga wajar sekali Bapak Ibu, beliau sangat humble begitu bagaimana ke timnya. Ya. Beliau sangat humble, di angka pencapaian luxury 11, luxury sekarang pun SMS dari orang-orang yang belum kenal yang mau join itu dilayani dengan luar biasa Bapak Ibu. Walaupun kita tahu tidak mungkin seorang Pak Ahdan Haris tidak repot. Undangan seminar tuh di mana-mana, tetapi luar biasa. Dan itu menurut saya dukungan gitu ya, dukungan dari orang-orang yang luar biasa terhadap saya. Dan selanjutnya adalah memiliki orang-orang yang selalu mendukung. Ini dari owner yang luar biasa. Walaupun kami tidak sering bertatap muka, walaupun hanya ketemu dari kejauhan, GSS saya duduknya di mana, beliau di mana, tapi Bapak Ibu, ketulusan beliau itu nyampe ke hati saya. Nyampe Bapak Ibu. Sehingga apa? Dari mulai saya punya Bu Haji EM, Bu Haji Cucu Henda, Pak Haji Masturi, Umi Hajah Elis, Pak Febrian, Pak Ahdan Haris. Bahkan saya juga punya pendukung crossline saya, Bapak Ibu. Semua yang punya teman di PT BES, itu mau crossline aja, saya dapat dukungannya. Ingat sekali waktu itu saya ke Cianjur, Bapak Ibu. Waktu TOT, saya tidak mau pulang karena saya mikirnya kalau pulang saya rugi, saya udah di Bandung. Maka gimana target saya saat itu? Saya langsung ke Kabupaten Bandung, langsung ke Tasik, pulang dari Tasik saya langsung ke Cianjur. Roadshow ini saya sendiri Bapak Ibu. Dengan menggunakan 5 bawaan saya dan itu ngecer. Itu ngecer Bapak Ibu. Jadi memang ada jiwa petualang gitu ya di dalam diri saya. Jadi gregetan kalau udah sampai Bandung saya nggak mau langsung pulang. Enak aja nih badan udah sampai sini. Harus produktif. Kalau saya begitu. Nah, saat itu Bapak Ibu coba bayangin. Ini saya dapat dukungan dari crossline saya. Mip di mana? Udah sampai mana? Itu luar biasa Bapak Ibu. Walaupun crossline tapi nyampe di hati gitu ya. Itu jujur nih. Dari Tasik waktu itu ke Cianjur, ke kota terakhir roadshow saya, itu jujur. Meleset prediksi saya harusnya jam berapa di Cianjur, jadi jam berapa. Coba Bapak Ibu bayangkan, jam 1 malam itu masih ada di jalanan. Dan saat itu mitra saya, wallahu alam bagaimana qadarullah, itu tidak bisa menjemput saya Bapak Ibu. Dan selain suami yang mengkhawatirkan adalah crossline saya. Crossline saya yang sangat mengkhawatirkan. Sampai tidak bisa tidur itu orang. Coba, Masya Allah ya.
Sampai WA, Mif udah belum dijemputnya Mif, bagaimana? Selain Pak Firman gitu ya, suami, ada juga crossline yang sampai seperti itu. Maka Bapak Ibu memiliki orang-orang yang selalu mendukung ini menjadikan kita memiliki mental pemenang. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ya ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih strong lagi, bisa lebih semangat lagi, bisa menghargai semua orang-orang yang memberikan ilmu baik langsung ataupun tidak langsung. Karena kadang-kadang kita menyepelekan gitu ya. Kalau misalnya Abi kadang suka nanya di NBT bahwa alat tulis kita kebanyakan melengos. Ini jadi kita mulai berusaha meluruskan niat kita dari hal-hal kecil sampai hal besar, membiasakan gol-gol kecil tercapai, mudah-mudahan gol besarnya juga tercapai. Itu saja untuk kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan saya kembalikan ke Ibu Febri selaku moderator. Silakan Bu. Baik, terima kasih Umi Miftahul Jannah yang sudah memberikan apa itu sesuatu hal yang seharusnya kita sebagai seorang pebisnis di PT BES ini, bagaimana kita menjalankan bisnis ini, jadi harus bermental yang kuat. Gitu. Nah, untuk sesi selanjutnya, kita mengadakan tanya jawab. Kira-kira apa nih Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau sesuatu hal yang mungkin ada unek-unek yang bisa disampaikan. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya pada malam hari ini kepada selaku trainer kita. Insya Allah nanti bisa dijawab. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Ya, silakan Bapak Ahmad Muslim. Ya, silakan Pak dari SSW 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ringan buat Teh. Silakan Pak. Sekarang ini tanggal 29 ya. Berarti hari lansia nasional. Berkenaan dengan lansia, dikatakan bahwa usia harapan hidup di Indonesia sudah naik dari 75 sampai 77 tahun. Berarti kalau saya sudah mulai masuk ke area itu, teman-teman mungkin masih jauh kali ya. Apalagi pemateri masih jauh banget ya. Di dalam masuk tetap sehat, tetap segar, tetap semangat, dan jangan tergantung pada orang, mandiri harus. Tapi pemahaman seperti ini kan jarang, apalagi pada teman-teman ya, terutama yang berkantor. Pasti rapat harus begini begitu, nggak nggak cukup dengan keadaan yang ada, nggak qanaah gitu Bang. Udahlah, kita nikmati saja kehidupan ini apa adanya. Nah, sedangkan itu sangat bertentangan dengan kondisi kondisi harapan lansia sekarang, yaitu harus mandiri. Oleh karena itu saya mendapatkan banyak tantangan dalam menghadapi teman-teman lansia ketika mengajak untuk bergabung di sini. Alasannya cuma itu satu. Di situ mungkin pendekatan psikologinya atau psikologi prosesnya kurang kali ya. Mungkin pendekatan psikologi untuk orang-orang sebelum lansia, pralansia, dan lansia itu beda kali ya.
Nah, kira-kira yang fokus untuk lansia itu bagaimana tekniknya untuk bisa menyadarkan mereka bahwa mereka harus mandiri, tidak tergantung pada, termasuk tidak tergantung pada anak dan pada lingkungan, sehingga bergabung di PTBES kan insya Allah dalam waktu yang diharapkan usianya sampai 77 bahkan mungkin lebih masa harapan hidupnya, karena pendekatan psikologi yang tersebut untuk mereka rekrut mereka untuk terima kasih Syahmi. Baik. Tadi agak terputus-putus. Silakan Bu Febri untuk mengulang. Ada beberapa yang tadi saya tangkap. Di antaranya adalah banyak yang beranggapan bahwa kehidupan ini sudahlah qanaah saja gitu cukup. Sedangkan kita kan sebagai orang yang sudah pensiun pengen mandiri juga. Nah, coba Bu Febri tadi ada beberapa kata-kata yang terputus, boleh diulang? Jadi kiranya pertanyaan ini kira-kira fokus untuk menyadarkan lansia dalam bergabung di bisnis ini apa gitu? Kiat-kiatnya gitu ya kan? Seperti itu ya Pak Ahmad. Ya, untuk menyadarkan para lansia ini bahwa bisnis ini butuh gitu ya. Oke, baik, Bu. Dengan Bapak Ibu yang dari sampai usia 77 tadi ya. Oke, baik. Bismillah Bapak, saya insya Allah akan mencoba menjawab. Gini Pak, untuk di yang usia pensiun, usia yang sudah lansia, coba dicek lagi. Apakah masih ada amanah? Apakah masih ada hutang yang harus dilunasi? Karena kalau sampai tidak, nauzubillah min dzalik, Rasulullah pun kan tidak mau menyolati orang yang masih punya tanggungan hutang, kecuali ahli warisnya sudah mengiyakan untuk menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Itu satu. Yang kedua, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki dana yang lebih untuk masa akhirat kita. Kita tahu bahwasanya bersedekah kita membutuhkan dana. Kita tahu bahwasanya kita berhaji atau umroh, atau kita sudah tidak bisa umroh tapi anak kita belum umroh, kita umrohkan, itu menggunakan dana juga. Kita tahu bahwasanya membantu para anak-anak yatim yang membutuhkan tahfiz Quran, itu juga kita bisa bantu dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, dalam usia yang notabene-nya orang-orang sudah tidak produktif lagi, maka sentuhlah dengan hal yang dia inginkan. Bukankah orang di usia 70 sampai 77 tahun lah, usia pensiun lah ya, itu menginginkan kebaikan yang lebih baik lagi di hari akhirnya nanti. Hampir semua orang-orang, coba Bapak perhatikan, di usia itu sudah bukan lagi goalnya dunia. Di usia itu sudah goalnya untuk akhirat semuanya. Maka bagaimana caranya PTBES ini menjadi, mohon maaf, bisa menjadi batu loncatan untuk para lansia ini memiliki kualitas kebaikan akhirat yang lebih baik lagi. Itu Pak touch-nya. Sehingga apa? Girohnya akan muncul. Apalagi coba kita lihat, mewasilahkan PTBES ini dengan ketulusan gitu, apalagi sampai seseorang yang tadinya punya hutang dan riba, sampai kita bantu sampai menyelesaikan hutang dan riba, apakah itu bukan sebuah keniscayaan ya? Dalam artian ini kita sudah bisa bantu orang yang tadinya punya hutang riba sampai akhirnya selesai karena wasilah PTBES yang kita berikan. Apakah itu belum cukup untuk menyadarkan bahwa PTBES itu luar biasa, bisa dilakukan oleh orang sepuh sekalipun? Sekarang kalau kita misalnya sudah tidak punya hutang, tidak jadi masalah mungkin. Tapi kalau banyak sekali orang-orang usia pensiun pun ternyata punya tanggungan hutang yang begitu banyak. Ya, mungkin dari dulunya seneng top up, nggak beres-beres. Mungkin dari dulunya punya kebiasaan gonta-ganti mobil. Udah beres ini misalnya, udah beres punya Kijang Innova,
top apa dibagusin lagi jadi yang venturer. Terus begitu. Ketika masa pensiunnya jebret datang, bisa jadi itu hutang ribanya masih ada. Maka silakan Pak Ustadz Muslih dicek lagi. Apakah di posisi umur sudah sepuh ini benar-benar sudah tidak punya amanah? Itu satu. Yang kedua, apakah sudah siap dengan masa alam kubur, masa alam akhirat? Apakah sudah siap gitu? Nah, disinilah PTBS bisa menjadi wasilah untuk para pensiunan, untuk para orang-orang yang sepuh, bisa memanfaatkan sisa umurnya ini untuk berdakwah di jalan Allah. Itu Pak yang harus disentuh. Mudah-mudahan terjawab Bapak ya. Gimana Ustadz? Mana Pak kira-kira? Ya, jadi mudah-mudahan para pensiunan ini kita nggak pernah tahu ya. Sebenarnya mau sudah tua atau masih muda, tidak pernah tahu bahwa Allah itu mengambil usia kita di saat usia keberapa. Jangankan yang sepuh, yang muda juga harus siap-siap gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu. Apalagi yang sudah sepuh, ini targetnya udah pasti ukhrawi terus. Maka touch Pak, sentuh dengan itu. Bahwa PTBS dengan PTBS Bapak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Tadi belum kelar. Tadi Ustadz Muslih. Oke, terima kasih. Ya, udah ya Pak ya. Sampai situ ya. Mudah-mudahan bisa manfaat. Para pensiunan juga bisa Bapak sentuh. Bisa Bapak sentuh untuk lebih produktif lagi. Memaksimalkan sisa umur waktu yang Allah kasih kepada kita. Supaya lebih produktif. Dan bisa menjadikan wasilah PTBS ini untuk kebaikan akhirat. Terima kasih Ustadz Muslih. Lanjut. Ya, selanjutnya ada Bapak Edianto ya, ingin menjawab, ingin bertanya nih, sudah mengacungkan tangan. Silakan Bapak Edianto untuk dibuka mic-nya untuk kiranya akan bertanya apa. Pak Haji Edi Wahyudin berarti nanti next ya, habis ini ya Bun? Ya. Ya, oke. Silakan Pak. Silakan Pak Adianto. Halo, Pak Adi. Oke, sambil menunggu bisa mungkin masuk dulu Pak Haji Edi Wahyudin. Pak Edi Wahyudi, silakan Pak Edi. Dibuka mic-nya. Silakan untuk bertanya. Mana ini jangan-jangan ngambek ini ya? Hilang udah. Ngapa hilang? Ngambek ceritanya. Halo, silakan Pak. Pak Edi Wahyudi akan bertanya kiranya. Silakan Pak. Mic-nya dibuka tolong Pak, mic-nya. Mic-nya belum dibuka Pak. Buka dulu. Mic-nya dibuka Pak Edi. Oh iya, betul. Ya, Ya. buka dong. Assalamualaikum Budar. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, saya itu waktu kita belajar tentang HTS, ya kan? HTS. Risiko saya suka keluar masuk tuh jadi ketinggalan belajar. Saya mau belajar betul waktu itu tentang mental block itu, Bu. Mental block. Waktu pelajaran mental block saya ada di luar. Jadi begitu masuk udah lewat itu pelajaran itu. Nah, barangkali Bu Leader bisa membantu saya tentang mental block itu. Karena saya dengar kadang-kadang mental block itu menjadi penghambat juga bagi para pejuang gitu kan. Nah, ini yang saya mudah-mudahan HTS akan datang, saya tongkrongnya betul tuh kalau ada pelajaran mental block. Nah, pelajaran yang kemarin, HTS kemarin, saya keluar lagi tuh, jadi ketinggalan. Kenapa barangkali Bu Leader bisa sih lagi nuntut ilmu? Iya. Nuntut ilmu tuh ya itulah kadang-kadang godaan ada. Kadang-kadang godaan aja kalau lagi training gitu kan. Ya Bu Leader itu aja, terima kasih kalau cukup jelas. Ya. Baik. Oke.
Silakan Ibu Umi Miftah langsung dijawab. Baik Pak, untuk mental block ini begini. Orang yang punya mental block itu biasanya tidak akan mau menerima informasi baru. Apalagi yang ngasih informasinya masih bocah ingusan. Dalam artian ini siapa sih? Gue nih direktur, lu siapa tibang guru di luaran sana? Tahu satu, biasanya melihat. Nah ini, mental block ini kadang-kadang orang yang sudah punya ilmu di satu titik itu sudah merasa sudah oke lah. Nah, maka diperlukan untuk kerendahan hati, siapapun orangnya, dan menyampaikan wasilah terbaiknya untuk kita, maka itu harus menerima. Tapi kalau misalnya dengan mental blocknya ini agak sulit. Karena apa? Mental seorang pemenang itu jauh dengan kata-kata mental block. Jadi kadang-kadang dia mau kita sampaikan saja, sudah tidak mau, Pak. Sudah tidak mau. Karena merasa udahlah sama dengan yang dulu-dulu. Nah ini memang butuh trik tersendiri. Mungkin bisa jadi kalau kita lebih mengakrabkan diri, dia tahu siapa kita, itu lama-lama bisa pupus. Dan artinya kita dengan kemasan yang berbeda memasuki area hatinya gitu. Jadi kalau orang sudah awalnya kita baru mau bercerita jauh, tidak mau menerima informasi baru. Ini agak repot. Agak repotnya ya karena yang bisa memahami PTBS ini pun harus duduk diam bersama berdiskusi secara ngomong dari hati ke hati. Karena ada beberapa pemain MLM, waktu itu sangat garang Pak ke saya. Bahwa udah ini nggak bisa. Tapi ya saat itu Pak Dan Haris bilang, coba samakan dulu maksud dia apa. Pahami bahwa multi level misalnya ya. Orang yang sudah anti sekali sama multi level, dia sudah punya mental block untuk tidak mau mendengarkan informasi apapun, semuanya disamaratakan, ya memang sudah susah. Tapi kalau misalnya kita berjuang, dia sampai paham, kita berdiskusi, dia mau mendengarkan, pemain MLM ini dahsyat Pak, luar biasa. Karena dia sudah tahu sistemnya. Karena dia sudah tahu perjuangannya bagaimana. Ketika dia mau sama-sama merendahkan hati, mendengarkan walaupun siapa saya tidak jadi masalah, yang penting informasi baru ini diterima dengan baik, itu bisa merubahnya. Jadi banyak sekali yang notabene itu di lapangan itu jujur saja banyak yang tidak tidak respect karena merasa tidak butuh lagi informasi baru lah. Nah sehingga belum kita sampaikan dia sudah menolak untuk dijabarkan. Tetapi kalau yang tidak mau itu next lah, tidak punya ketulusan itu next lah. Tapi mungkin di sisi lain ada leader-leader yang begitu yang begitu tulus gitu dalam artian tidak mudah menyerah, bahwa orang ini butuh dibantu oleh kita. Nah, di sisi itu kadang-kadang di kesempatan lain udah lebih dekat lagi secara chemistry, orang ini mau duduk bersama, mau mendengarkan penjelasan kita, dia jadi jenderal, luar biasa, Pak. Karena biasanya pemain yang kayak begitu. Ya, yang dulunya sudah banyak trauma dan lain-lain, ini bisa kita pecahkan dengan cara yaitu bangun dulu chemistry-nya, dekati dulu orangnya, jangan langsung PTBS, langsung bla bla bla, jangan sampai sudah masuk di dalam kehidupannya, orangnya udah merasa nyaman sama kita, baru di situ terbuka peluang untuk merubah yang tadinya punya mental block jadi menerima informasi baru dari kita. Itu Pak Jedi. Gimana? Pak Jedi, kira-kira udah jelas? Mic-nya dibuka Pak. Mic-nya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi yang sepuh-sepuh gini kan nanyanya ringan-ringan aja. Terima kasih. Oke. Ada tim pekan baru yang mau bertanya enggak ini? Ini lagi di ruangan Miftah di kamar, ini teman-teman ini pekan baru lagi di ruang tamu. Oh, sudah di pekan baru nih. Belum Pak, nanti saya berangkat di atas tanggal 5 insya Allah. Oh, belum dikasih sangu kok malah sudah berangkat. Belum disanguin kok malah sudah berangkat pikiran. Ya bismillah, ini tim pekan baru luar biasa akan membuka cabang lagi.
dan langsung digunakan kepala desa Ya. yang baru. Kita kan Ya, para silakan. presiden, ya kita Ada mengamankan yang aset ingin bertanya daerah. lagi, silakan. Bapak Ibu. Sudah, ini berarti sudah pada memiliki mental pemenang semua ini. Iya. Ya, luar biasa memang SSW. Ya, sambil menunggu, Bu Febri sendiri kemarin ikut GSS, Bu? Ya, ikut. Alhamdulillah. Luar biasa ya beliau. Luar Yang biasa. sangat terngiang itu gimana pola pikir kita sekarang bukan mengejar luxury, Benar. tapi bagaimana membantu mitra-mitra kita Membantu. untuk goal Ya. di PTBS ini. Iya. Itu menjadikan kita memiliki apa ya? Memiliki value yang mungkin selama ini kita salah gitu ya. Iya. Jadi pikiran kita gimana kita mau dapat Iya. luxury gimana? Nah, jadi kita Iya. berpikiran untuk diri kita sendiri jadinya. Iya, betul Ibu. Harusnya Maka kita apa mikirin orang lain ya. Iya betul. Bisnis ini rohnya adalah bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Inilah makanya Gimana kita lebih bahagia lagi. iya. Karena kebahagiaan itu, Bu Feb, kebahagiaan itu bisa diciptakan. Yang menciptakannya siapa? Kita sendiri. Dengan cara apa? Bahagiakan orang lain. Bahagiakan orang Itu lain. rumusan yang notabene-nya sebuah hal yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari owner, bahwa beliau sebegitunya bekerja keras untuk PTBS ini gitu. Iya. Dan real makin banyak yang terbantu. Luar biasa. Ini mudah-mudahan yang beliau katakan, kalau kita sudah punya mindset yang sama dengan leader-leader kita, dengan beliau, maka lihat perubahan di 1, 2, atau 3 bulan ke depan. Benar. Saya rasakan itu, Bu Feb, bahwa membina tim itu memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tetapi ketika kita mau menghadapinya dengan semangat yang gigih gitu, kita hayati juga dengan pemaknaan yang memberdayakan, dan kita nikmati prosesnya, itu ya ada hal yang yang Allah berikan lebih gitu. Ketika melihat Bu Mega di SSW 20 sudah mulai bertumbuh, jenderal-jenderalnya sudah banyak, ini luar biasa. Bahagianya itu luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bunda. Silakan Bu Neneng. Ini mau bertanya nih Bunda. Ada mitra yang baru daftar, yang bayar 100.000. Terus baru registrasi. Iya. Terus beliau mau bergabung dan mau belanja, tapi beliaunya begini Bunda. Saya mau belanja, tapi nanti barangnya produknya tuh dikembalikan ke saya dan dia minta lagi uangnya gitu Bunda. Itu gimana saya harus menghadapinya Bunda? Ya, ini gini Bunda. Ya. Bunda udah berapa lama di PTBS? Baru 2 bulan Bunda. Baru 2 bulan. Iya. Oke, gini. Kita akan melihat keseriusan seseorang itu di awal dengan cara tekadnya dia untuk masuk ke PTBS. Betul nggak? Salah satunya adalah dengan cara dia mentransfer uang 2,6 juta dan dia akan memakainya, karena pengembangan bisnis ini adalah PCA, pakai ceritakan ajak. Loh kok kalau dia hanya diposting namanya terus mau belanja, terus Bunda nanti dibalikin produknya, dia ambil lagi duitnya, itu menurut Bunda serius apa enggak? Dianya sudah dia sudah ngajak mitra untuk bergabung gitu Bunda, tapi dia mau belanja supaya mitranya tuh ini masuk ke dia gitu. Tapi begitu dia belanja uangnya itu saya harus nggantiin uangnya dia yang sudah buat belanja, terus produknya kembalikan lagi ke saya gitu Bunda. Nah, kalau produknya dibalikin lagi ke Bunda, terus pengembangan bisnisnya seperti apa PCA-nya? Nah ya itu makanya, sedangkan dia sudah bawa mitra gitu. Iya. Terus dia nanti menjelaskan produknya apa ke mitranya dengan cara apa? Kalau dia tidak pakai. Maka Bunda harus jeli melihat sebuah kesempatan bahwa
kita juga harus mentarbiyah mitra di bawah kita. Jangan sampai dia tidak paham sistemnya. Jangan sampai dia tidak paham bagaimana cara mengembangkan bisnisnya. Kan mengembangkan bisnisnya itu sangat simpel, PCA, pakai ceritakan ajak. Loh kok kalau produknya sudah diambil terus dibalikin lagi ke Bunda, duitnya diambil, itu menurut Bunda serius enggak orangnya? Kalau menurut saya sih nggak serius kayaknya ya Bunda. Ya iya, itu tandanya nggak serius. Karena kalau orang yang mau serius di bisnis, dia akan menyelesaikan semua masalahnya itu dengan baik. Contoh, Bun, ini bagaimana ya cara ya? Saya pengen bantu nih teman misalnya di bawah saya, tapi saya juga duit misalnya terbatas, itu diobrolin. Bukannya duitnya malah minta dibalikin terus, produknya dibalikin lagi ke Bunda, terus dia belajar pakai apa? Sedangkan pengembangan bisnis di sini adalah PCA, pakai ceritakan ajak. Loh kok semua testimoni dia nggak punya, dia mau menceritakan apa ke mitra di bawahnya? Kita memang di sini leader create leader, Bun. Kita di sini leader, kita akan menciptakan leader lagi. Menciptakan leader itu dengan skill. Skill apa yang dibutuhkan ada 5. Yang pertama apa? Presentasi, kemahiran presentasi. Yang kedua, product knowledge. Nah ini kalau produknya dibalikin aja terus dia dapetin celah dan ilmunya dari mana? Ya, setelah product knowledge ada mahir sistem. Terus mahir soft skill. Mahir lagi leadership. 5 ini Bunda. Jadi belajar bahwa kita meng-create leader, kita menciptakan leader itu dengan keilmuan. Ya, kalau ini orang yang nggak serius, ya bagaimana? Kok duitnya bisa minta dipulangin gitu? Kok barangnya minta dibalikin lagi ke Bunda? Terus mau belajar product knowledge-nya bagaimana? Sedangkan kita harus punya testimoni sendiri yang notabene-nya bisa kita jelaskan ke orang lain. Ya, ini sepertinya harus diulang lagi, diobrolin dengan baik. Bahwa tujuan masuk ke sini mau gimana, bukan kita dapat pajeronya kapan, tapi berapa orang yang mau kita bantu untuk go umroh, berapa orang yang kita bantu yang udah kecapean jalan kaki mau punya motor gratis, berapa orang yang mau kita bantu udah capek ngontrak, bisa nggak saya punya rumah secara cash dari bisnis PTBes. Bukan kapan kita dapat pajeronya, bukan Bunda, ya. Jadi kalau misalnya orang hanya ngiming-ngimingi saya mau masuk, ada orang di bawahnya juga mau masuk, terus saya balikin lagi deh produknya biar saya dapat duit lagi. Ini nggak serius namanya menjalankan bisnisnya. Gitu ya. Coba dikomunikasikan lagi bahwa hakikatnya PTBes ini apa. Ya. Diulang kembali dulu pengennya punya cita-cita apa sampai bisa mau masuk join PTBes. Diurai lagi Bunda pelan-pelan, touch lagi, ya. Kalau sudah diomongin gitu ya, dari hati ke hati udah, orangnya masih kekeh aja ya berarti orangnya nggak serius untuk bisnis di sini, gitu. Ya Bun, tadi dari Bunda siapa, Bu Feb? Bu Neneng, Bunda Neneng. Bu Neneng dari SSW berapa? SSW 21 Bunda. Ya, SSW 21. Bu Neneng kalau tidak merasa bisa menguasai keadaan ini, silakan minta tolong leader di SSW 21. Umi Haja Kalsum bisa membantu nanti ya komunikasinya. Setiap hari Rabu Bunda. Setiap hari Rabu memang kita ada home sharing di rumah, kita adain, dan beliau yang mau ini setiap ini datang dan dijelaskan oleh leader kami, Ibu Khadijah. Oh, tapi jalurnya Bu Khadijah ya. Tahu setiap ini tetap kekehnya, tapi setelah leader kami pulang, tapi dia karena rumahnya dekat rumah saya, tetangga saya. Jadi sering ngobrol sama Ibu, balikin duit itu. Lagi bilangnya seperti itu lagi, Bunda. Oh, iya. Ya, paham. Saya ambil langkahnya bagaimana, saya tinggalkan aja atau bagaimana. Sedangkan udah diberi penjelasan setiap kali diberi penjelasan, sepertinya dia iya tapi ya itu tadi seperti itu Bunda. Ya, tapi untuk menjadi seorang dengan mental pemenang itu tidak akan menyerah dengan masalah, malah kebanyakan masalah-masalah yang muncul nanti ketika Ibu bisa menyelesaikannya dengan baik,
inilah peluang Ibu bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi ke depan. Ya. Jadi jangan kalah dengan masalah. Kalaupun udah di titik itu, tetap terus jelaskan bahwa esensi bisnis ini apa, untuk berdakwah, siapa yang mau kita tolong, mana list daftar nama yang mau kita tolongnya. Jadi Ibu berikan semangat lagi bahwa PTBS ini jangan sampai kita mencari untung, tapi memberikan untung. Dibalik Bu, dibalik sekarang ya. Karena kemarin owner juga udah bilang bahwa jangan fokus ke luxurinya. Fokus saja membantu mitranya, itu udah urusan Allah, gampang luxury mah. Ya, cuma luruskan niat bahwa di PTBS ini mau apa esensinya dari awal, gitu. Bah kalau misalnya sistem itu sudah menjelaskan bahwasanya mengembangkan bisnis ini dengan PCA pakai cerita ajak, maka ada produk-produk yang harus kita pakai sendiri sehingga kita tahu celahnya dan tahu manfaatnya lebih baik sehingga kita dapat mudah sekali untuk mengajak teman-teman kita dari hasil testimoni yang sudah kita lakukan. Itu Bunda, semangat terus. Ya, jangan terima kasih Bun. Masalah, iya. Karena jiwa pemenang itu selalu bisa melangkahi masalah-masalah yang ada sehingga Allah pantaskan kita untuk menjadi seorang pemenang. Itu Bun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, silakan. Kiranya ada yang mau bertanya lagi. Mungkin ada kendala-kendala atau hal-hal yang Pak Ahmad Mufli di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak tetangga ini, Bu Nining ya? Bu Nining ya, STW 19. Silakan Ibu. Aku nggak open kamera ya, pakai suara aja. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan HAN, hadapi, hayati, nikmati. Di mana di HN itu kita dalam mencari mitra bisa awalnya sebagai pendengar. Saya sebetulnya sudah menawarkan itu, kadang saya lewat status bahwa PTBS itu mempunyai misi bebas hutang tanpa riba, seperti itu. Nah, ada beberapa yang bertanya, terus kebanyakan mereka berkeluh kesah tentang hutangnya kepada saya. Kebanyakan orang tua murid lah, karena kebetulan orang tua murid, Bu, gimana nih Bu caranya biar saya hutangnya bebas, lunas gitu, tanpa riba. Nah, ada 3 orang yang seperti itu. Tapi jadi saya, dia lewat WA selalu curhat, ini Bu, ada rentenir datang lagi hutang saya seperti ini. Ibu bisa nggak nyelesain masalah saya, seperti itu ya. Ya akhirnya saya waktu itu menolong dia menghadapi rentenirnya. Jadi saya minta waktu ke rentenirnya itu, langsung saya ngomong ke rentenirnya sampai seperti, Mas bisa nggak dikasih waktu, jangan sampai, tapi kan rata-rata namanya rentenir itu kebanyakan mereka kan nggak ada senggang waktu ya. Jadi saya kadang akhirnya dengan cara, karena dia sering curhat ke saya juga lama-lama kasihan juga sama orang tua murid itu ya, akhirnya saya pun membantu dia dengan melunaskan utang dia. Jadinya, tapi dengan syarat ibu tidak berhutang lagi, saya gitu, seperti itu. Itu ada salah satu. Tapi yang kebanyakan sampai saat ini tuh ya kebanyakan ya saya hanya sebagai pendengar dan mereka inginnya memberi solusi. Terus akhirnya kalau ibu udah lunas hutangnya, ya yuk ikut ke saya, bergabung dengan saya, nanti datang ke seminar. Waktu itu orangnya sudah datang ke seminar. Cuman setelah itu akhirnya, Bu bagaimana caranya, saya kan nggak punya modal, kemarin aja hutang saya baru dilunasin sama ibu, katanya gitu ya. Ya udah, ibu kerjanya apa? Akhirnya dia berterus terang bahwa dia kerjanya itu sebagai tukang gosok dan cuci, seperti itu. Nah akhirnya titik mana tuh saya akhirnya menyerah, Bu Miftah, karena saya berpikir kok jadinya dia ngandelin saya seperti itu. Gimana tuh ngadepin yang mitra gitu? Apa saya lanjut sebagai pendengar terus atau bagaimana, Bu Miftah? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Ya. Kan Bu. Berikan aplaus dulu dong buat leader yang sudah memberikan solusi sampai dibayarin hutangnya. Iya. Enggak semua leader seperti Bu Ning.
Ada yang leader sudah dipentokkan masalah, dia kabur. Perusahaan lu, banyak yang begitu. Urusan Iya. masih penting, gue juga punya utang, itu banyak. Tetapi Buning mengambil langkah, satu sudah menjadi pendengar. Ya, terusnya sudah berusaha untuk membantu mitranya sampai dilunasi hutangnya. Ini luar biasa. Belum tentu saya seperti Buning. Dengan kasus yang seperti ini, Bun, dari awal, kalau orangnya serius di bisnis ini, maka Ibu silakan ajak UGD. Dia bisa berutang yang notabene-nya tidak menggunakan riba. G-nya gadai. Sekarang begini, dia kerjanya apa? Nyuci gosok tadi? Iya, cuci gosok. Nah, Ibu ambil celah dari situ. Kalau nyuci gosok ada gajinya? Dia terima gaji sebulan itu 500.000. Oke, baik. Orang yang mau serius di bisnis ini, walaupun hanya 500.000 pendapatannya, itu akan disisihkan, Ibu. Kalau dia serius. Ya, itu UGD. D-nya dagang. Sekarang kalau misalnya dia mentok, aku aja punya hutang sama dirimu kemarin ke rentenir, aku dibayarin. Ya udah, sekarang mau nggak dagangin Eko Racing? Karena ada mitra saya dari nggak bisa sampai akhirnya dia 2,1 juta, dulu kan BW masih 2,1 juta. Itu lunas, Bun. Yang penting kitanya mau detil gitu ya. Yuk, kamu gajian tanggal berapa? Cicil bisanya berapa? Sekian, sekian, sekian. Karena apa? Memberikan solusi bukan berarti kita memanjakan dia. Malah tetap rasa mandirinya itu harus ada. Titik greget untuk dia mendapatkan PTBS itu harus ada. Karena kalau hanya dia memanfaatkan ibu, udah kesononya nggak beres. Jadi harus ada ibaratnya ketegasan dari Bunda juga. Dulu kan kesepakatannya kamu kalau saya tolong kesananya mau bagaimana. Nah ini kesepakatan awalnya gimana coba? Kesepakatan awalnya dia bilang kalau saya udah lunas hutang, saya pengen gabung ke PTBS gitu dia bilang. Cuman saya mentok di modal tadi dia bilang gitu. Ya iya, berarti kita masuk ke area UGD sekarang. Ya, Ibu gini aja. Dari hasil Ibu bekerja, Ibu sanggupnya nabung berapa? Akhirnya saya gitu. Seperti itu. Kan di sekolahan juga kadang kan ada tabungan gitu ya. Ibu nabung sebulan sehari lah apa 20 kan lama-lama banyak tuh saya gitu. Nanti orangnya mau cuman kan yang namanya nabung 10 20 kan ya untuk mencapai itu kan agak lama berarti kan itunya waktunya untuk sampai mencapai 2,6 seperti itu. Ya itu makanya difokuskannya nanti selain menabung juga Ibu berikan kesempatan kalau orangnya bisa komitmen dengan berdagangnya ini. Ya, saya nawarin dia itu memang yang agak laris itu yang penghemat motor sama mobil. Ya tidak apa-apa jualan itu ke dia. Nah itu Bun, setiap dia berjualan itu uangnya Ibu kumpulin. Sampai nanti dia sudah bisa 2,6 juta, dia punya ID. Nah, di punya ID inilah nanti selanjutnya kan dia dapat hak usaha dong. Dia punya komisi penjualan langsung selanjutnya, bonus pasangan. Bahkan kalau udah new leader ada royalti dan segala macamnya. Nah, ini bisa menggenjot memulangkan duit dana yang Ibu mungkin udah pinjamkan, dia masih belum lunas juga, itu bisa dari situ. Sehingga apa? Leader ini punya berbagai macam cara untuk menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan buat mitranya. Saya berikan aplaus terbaik buat Buning karena dia udah di titik berani membayarkan hutang calon mitra. Berikan aplaus luar biasa. Karena belum tentu, mohon maaf sekali, level di leader Raih Pajero atau mohon maaf Luxury belum tentu ada di titik ini, Bu. Karena inilah yang saya bilang tadi. Yang pertama yakini, yang kedua cintai pekerjaan ini, dan yang ketiga bungkus dengan ketulusan. Buning udah punya semuanya ini. Jadi belum tentu di level Big Mokes, di level leader Luxury bisa melakukan hal yang Buning lakukan. Percaya deh. Jadi gini,
bagaimana caranya, Bun? Saya paham benar Buning itu udah menangkap gini, bagaimana caranya orang ini terbebas riba, terus selanjutnya gue jadiin kaya lu kan gitu ibaratnya. Ya, Nah, ini butuh apa Bun? Butuh ketulusan. Ya, jadi frekuensinya udah sama dengan Pak Haji Febrian. Ada ketulusan di Bu Ening, ada di ketulusan di Pak Haji Febrian. Ini nyambung Bun. Sinerginya dalam doa itu nyambung. Pasti jadi hebat. Pasti bakal jadi leader hebat. Oke, itu Ening. Ya, terima kasih Bu Nisa atas pencerahannya. Di mana? Tadi ekoresi ya? Ya udah nggak apa-apa. Terus yang penting komit. Ibu harus bahwa memberikan solusi bukan berarti memanjakan ya. Ya, betul. Ya, dia udah terkumpul lumayan sih. Nanti sebentar lagi mungkin dia jadi mitra kita gitu. Bismillah. Itu namanya solusi. Jangan sampai gini nih. Mohon maaf ya ibu-ibu para leader PIC semua. Ditemuin orang yang finansialnya kurang, ibu melengos. Diketemuin finansialnya gede, bupati, ibu nggak berani. Terus kapan mau closingnya? Ini bukan mental pemenang. Kalau mental pemenang, semua masalahnya dihadapin. Ketemu nih, aduh finansialnya kecil banget nih, bisa gue nih yang ngebantu dia, nggak apa-apa, mungkin awalnya begitu. Bantu bahagiakan itu dengan ketulusan, ibu dapat, nggak mungkin Allah nggak melihat sisi ini dari ibu. Lanjut kalau mendapatkan misalnya bupati atau skala camat dan lain sebagainya, terus enggak juga lah. Terus mau closingnya di mana? Yang finansialnya kecil nggak bisa, yang finansialnya besar mundur. Maka itu tadi create leader ibu. Silakan Bapak Ibu, leader di bawahnya cek sudah punya nggak 5 skill ini, ya 5 skill tentang produk. Jadi leader itu ya mohon maaf sekali, jangan cuma ikut-ikutan, ya jangan cuma ikut-ikutan. Kita leader wajib ngisi otak kita, badan kita dengan keilmuan. 1, presentasi. 2, product knowledge. Ini disuruh Zoom aja yang notabene-nya biar paham. Masa ngasih dosis salah? Masa orang yang tadinya muntah-muntah jadi dirawat, bukannya malah sembuh gitu. Masa padi orang tadinya harusnya panennya sekian malah jadi hancur pada kuning-kuning? Ya itu berarti kan butuh skill buat jadi leader. Enggak cuma ikut-ikutan doang, enggak cuma kesundul-sundul poin doang. Bukan leader kalau kayak begini. Kesundul saya mah aman. Kesundul kanan kiri saya ada si ini yang aktif, ada si ini yang aktif. Lo terus kamu mau jadi leader macam apa gitu? Tanya mulai dari sekarang ke diri sendiri. Saya juga masih belajar, Bun. Miftah ngomong kayak begini nih, terutama buat diri Miftah sendiri ya. Harus haus dengan yang namanya ilmu pembelajaran, upgrade terus. Sehingga apa? Kita mencari ilmu, kita ngasih ilmu ke orang lain, danta. Kalau kata orang Betawi mana Pak RT Rahman? Iya betul, danta, gamblang. Harus danta. Masa kita asal-asalan ngedosisin herbal, ya kan? Harusnya sehari misalnya 2 kali sebelum makan sama sebelum tidur, malah kita suruh 3 kali, kan aneh. Jangan asal-asalan, bahaya ini. Dari situ lama-lama mulai paham bagaimana skill presentasi yang presentasi nggak cuma presentasi, tapi presentasi juga dengan roh, presentasi juga dengan chemistry, presentasi dengan penuh penghayatan, nggak cuma asal presentasi. Ya, yang kedua skillnya apa? Product knowledge. Nggak cuma sekedar tahu, tapi Bapak bisa jadi solusi. Petani ini bisa sampai di mana nih titiknya buat jadi goal umroh? Pak, ayo saya bina. Itu pakai ilmu? Pakai. Nggak asal-asalan. Ini kenapa ya? Kok udah ditanemin SR, dia kok buahnya masih begitu aja ya? Jangan-jangan apa? Upgrade lagi keilmuan. Coba cek, oh sekarang mau pH-nya berapapun wajib pakai fotosintesa diawali. Upgrade nggak ilmunya? Nah, ini dia kadang-kadang apa merasa leader udah hebat, disuruh training nggak mau training, disuruh zoom nggak mau zoom. Ini jadi tadi al ilmu mayitun, ilmunya jadi mati sampai situ doang Bapak Ibu. Sehingga hauslah dengan ilmu, apalagi leader-leader ini yang akan banyak sekali membina tim, ayo haus dengan ilmu. Karena ini bisa menjadi wasilah buat kebangkitan orang. Petani yang tadinya banyak hutang akhirnya tertolong sampai menjadi berkah riba sampai akhirnya Gubaitullah gara-gara wasilah dari Bapak. Apa enggak sesuatu banget. Ya, jadi ayo bismillah. Mau leader di level manapun, mau baru SC20,
Mau baru apalagi ya udah SC 150, SC 500, SC 1000 itu di level apapun tetap harus punya skill itu. Karena apa? Lah, nanti mitra-mitranya nanyanya ke siapa kalau bukan ke kita? Jangan biasain nanya ke kita, leader di atas gua kan lebih mantap, ke dia aja deh, ke dia aja. Setiap ada masalah tidak hadapi, hilang itu HHN-nya. Hadapi, hayati, nikmati. Mana dihadapi enggak? Punya mitra di level mana? Netral, surplus, apa minus? Minus nggak mau nenek-nenek cerewet. Lah terus bagaimana? Berkahnya bukannya dari doa mitra-mitra kita, Bapak Ibu. Ayo mulai dirubah mindsetnya. Maka Pak Haji Febrian kemarin bilang, jangan tuntut luksuri di sini mah. Ayo, bismillah. Lurusin niat. Bantu Bapak Ibu yang udah pada capek, jalan kaki, nggak punya motor, bisa naik motor. Wasilah dari kita. Yang nggak bisa ke umroh, bisa jadi ke umroh. Ngelihat Baitullah gara-gara wasilah kita, luar biasa. Yang udah bulanan harus bayar, pagi-pagi udah ditagih, Bu suruh bayar kontrakan, sekarang kejar misalnya rumah, itu luar biasa. Ya Bapak Ibu, itu saja mungkin. Ada lagi Bu Feb? Mudah-mudahan kayaknya sudah cukup sekian untuk acara webinar malam hari ini ya Ibu Umi Miftah. Silakan untuk selanjutnya Umi Miftah untuk memberikan closing statement-nya pada. Silakan Ibu Umi. Ya. Baik Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Allah selalu meluruskan niat kita di PTBS ini untuk apa kita. Maka yang pertama bersyukur bahwasanya kita sudah dijadikan satu kesatuan di komunitas Amerika ini ya. Sehingga inilah dakwah Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu mau habis-habisan berdakwah di sini silakan. Tetapi jangan lupa, karena yang namanya seseorang untuk menjadi pemenang itu butuh proses. Butuh proses. Dan proses di sini bisa kita isi dengan HHN tadi. Hadapi Bapak Ibu. Setiap masalah hadapi. Jangan dilempar, jangan terbiasa ngelempar leader atasnya, jangan terbiasa. Jangan terbiasa seperti itu. Itu akan menjadi pola. Hadapi dengan ketulusan hati, minta ridho sama Allah bahwa kita niat untuk menghadapi masalah ya yang ada di depan mata. Seperti tadi Buning tadi. Hadapi dengan segala sesuatu, minta sama Allah untuk dimudahkan. Yang kedua, hayati Bapak Ibu. Setiap kita bertemu dengan mitra ya yang akhirnya masuk ke dalam tim kita, ini bukan sesuatu yang kebetulan Bapak Ibu. Ini sudah settingan Allah, bahwa Allah melihat itu ada potensi kita untuk membantu membahagiakan orang tersebut. Ya, hayati sampai mendapatkan pemaknaan bahwa Allah ini nitipin mitra ini untuk apa? Gitu ya. Punya masalah kok dihadapin ke saya, berarti bagaimana menyikapinya? Itu, hadapi, hayati, dan terakhir nikmati. Nikmati prosesnya, nikmati semua perjuangan Bapak Ibu, besarkan hati, tidak melulu menuntut luksuri, tetapi bagaimana Bapak Ibu semua bisa membantu mitra-mitranya sehingga orang lain itu bahagia. Ingat bahwa bahagia itu bisa kita yang menciptakan dengan cara membahagiakan orang lain. Oke, itu saja Bu Feb. Terima kasih. Terima kasih Umi Miftah atas closing statement-nya. Mari kita beli applause untuk Umi Miftah.